Saya kena percaya di Ende ini kan ada 4 dapil. Kita bisa meraup 4 kursi. Dengan modal kursi itulah saya siap mencalonkan diri menjadi calon bupati Ende. Siapapun nanti menjadi rival saya, ya mari kita fight bebas di lapangan. Dan kami siap sebagai orang pelaku politik siap untuk melawan dengan cara yang bijak. Seperti apa persiapan Partai Perindo Kabupaten Ende menuju pada pemilu mendatang? Terima kasih. Ketika saya dipercayakan oleh Ketua DPW Perindo ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, langsung saya bentuk kepengurusan dan kami mulai menjaring caleg ya. Jadi artian dari 2 tahun yang lalu saya sudah himpun seluruh kader-kader terbaik, caleg-caleg yang terbaik untuk bergabung di Perindo. Nah, mengapa di tahun pemilu 2019 itu Perindo tidak dapat kursi kemarin? Karena memang rata-rata teman-teman yang caleg itu dongkrak suara itu tidak melebihi dari 500 suara ke atas. Hanya 2 orang saja di dapil 1 dan dapil 3. Sementara yang lain ini kan rata-rata suara hanya 400, bahkan turun sampai 200 atau 100 suara. Tentunya hari ini kita punya strategi lain, di mana mereka ini kita kasih keluar semua dari partai dan kita harus cari kader-kader yang terbaik yang sekiranya suara mereka tuh bisa melampaui 500 sampai dengan 900 suara. Saya kena percaya di Ende ini kan ada 4 dapil. Kita bisa meraup 4 kursi. Atau kan nanti ada pergantian, misalnya penambahan dapil dan lain sebagainya, atau mengurangi dapil, tentunya Perindo sudah siap. Sudah siap. Karena kami menyiapkan kader itu tuh lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Jadi ada cadangan. Dengan kepemimpinan saya ini, rata-rata teman-teman yang sekiranya suaranya bisa 500 ke atas itu ya bergabung dengan saya, bergabung di Perindo. Jadi dari dasar itulah makanya saya optimis bahwa Perindo ke depannya itu bisa eksis. Perindo ke depan itu tuh bisa meraup suara di setiap dapil itu. Untuk mendapat kader yang akan maju pada caleg legislatif mendatang, apakah memiliki kriteria tertentu? Iya, pertama tentunya kita akan harus mencari bibit bobot bebek. Asal usulnya dari mana ya toh. Terus dia punya kemampuan ya menjaring massa ya, kita lihat. Terus yang berikutnya tidak kalah penting, terus etika. Artinya yang kita mencari itu orang-orang yang bisa kerjasama dengan partai. Bisa kerjasama dengan partai. Suara boleh banyak, tapi kalau seandainya berseberangan dengan partai, tentunya itu pun kita harus kasih keluar dari partai. Jadi kita sudah siap semua. Banyak sekali ada area-area kecil ya yang diantara kami itu. Hari ini saya tengah ya mencari orang-orang yang betul-betul berpihak pada partai. Karena kami sudah menjaring itu lebih dari 100% itu. Jadi saya yakin ya di kepemimpinan saya ini Perindo ke depannya itu pasti lebih eksis dan pasti ada kursi. Untuk mengakomodir pemilih milenial Kabupaten ini seperti apa? Baru kita lihat ini gaya ketua DPD Perindo ini kan gaya milenial. Usia boleh tua, tetapi dia pun style itu style milenial. Justru bersyukur ya dengan kehadiran saya di ketua Perindo ini, justru rata-rata anak milenial itu ke kita. Dan beberapa orang caleg yang saya ambil kategori itu milenial. Dan mereka ini juga saya yakin percaya bisa juga menang. Begitu, bisa menang. Ini kan kita lepas bebas nih. Siapa suara yang lebih 1 suara saja pasti dia menang. Jadi kami ini kan belum ada kursi. Jadi rata-rata teman-teman, yuk mari kita berlomba-lomba. Dan kriteria tidak muluk-muluk. Cukup 500 sampai 900 itu saja. Kalau kita akumulasi, saya yakin kita dapat kursi. Saya yakin. Dan ini sudah saya kantongi semua. Saya sudah kantongi. Anak milenial wajib. Gaya ketua kepemimpinannya sudah milenial gitu loh.
kami ini kan ada yang namanya sayap partai. Di situ yang adanya sayap milenial. Itu hanya orang-orang muda. Jadi nanti waktu dekat ini kan pasti ada buat event-event ya, barangkali olahraga ya, ada yang balapan sepeda motor ya. Yang sekiranya anak-anak muda itu, ya itu nanti kami buat event itu khusus untuk anak milenial. Dan itu dari Perindo, dari saya Perindo. Begitu. Yang Bapak lihat selama ini sebagai kekuatan milenial Kabupaten Ende khususnya untuk Partai Perindo untuk mendapatkan suara di mana, di dapil mana Pak? Tentunya merata di setiap dapil ada anak-anak muda, anak-anak milenial. Saya yakin dan percaya karena kita nanti buat event itu bukan cuma hanya di kota atau dalam hal ini dapil 1, tapi tidak. Ini kita rekrut semua anak-anak yang berbakat untuk kita sama-sama melakukan kegiatan yang dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Perindo, Partai Perindo. Jadi semua kita rangkul di setiap 4 dapil itu. Ya. Saya selaku Ketua Perindo Kabupaten Ende di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mau mengajak kepada kita semua, sudah kiranya mari kita bergabung dengan Perindo, karena bagaimanapun kami sudah menyiapkan kader-kader terbaik untuk ikut caleg di pemilu 2024 nanti. Sekiranya mereka-mereka inilah menjadi corong untuk memperjuangkan ya aspirasi masyarakat. Jadi mari kita bergabung sehingga Perindo ke depan lebih eksis. Seperti itu. Terima kasih. Terus yang berikut, Partai Perindo ini adalah partai kader. Kami tidak mungkin menyalonkan baik wakil bupati maupun bupati itu dari partai lain. Dari partai lain. Kami maju sendiri. Ini terbukti bahwa waktu test case pemilihan bupati kali lalu ada 3 kabupaten yang kita kalah itu hanya Ngada. Sementara Suwa Barat Daya ya, kita menang, dengan Malaka kita menang. Ini incumbent, dua incumbent kita menang. Jadi Perindo sudah posisikan itu tuh sejajar dengan partai-partai lain. Jadi hari ini Perindo bukan kecil lagi, Perindo cukup besar gitu. Jadi oleh karena itu saya selaku ketua DPD hukumnya wajib. Ini perintah partai. Jadi saya wajib untuk mencalonkan diri untuk menjadi bupati. Dalam hal ini ketika ada kursi itu dengan sendirinya kita harus memajukan kader sendiri, yaitu saya untuk menjadi calon bupati Kabupaten Ende. Di dalam hal ini Bapak menerima peluang tersebut? Sebagai kader, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau harus suka. Dan siap, karena kita ini di partai ini memang baru, tetapi sesungguhnya kita tuh pemain politik. Kita pemain politik, jadi kita siap untuk itu. 4. Iya. Kesiapan seperti apa? Nah, pertama untuk saya pribadi, masyarakat ini kan dan partai ini kan lihat rekam jejak. Saya anggota DPRD dari tahun 2004, berarti 18 tahun yang lalu. Saya sudah duduk bersama dengan bapak-bapak terhormat itu, dan waktu itu saya yang paling muda. Sampai terakhir 2019 kemarin. Kalau rekam jejak mau bersisi, ya kita itu kan milik Tuhan. Tapi setidaknya orang ini tahu siapa Bapak Aris Putarlawan. Itu rekam jejak. Yang kedua masih energi. Gitu. Tingkat pendidikan juga ya, kalau saya sarjana di keuangan, kalau tidak bisa mengelola kabupaten ini juga ya, saya rasa tidaklah kita bisa, karena seandainya sudah ada juknisnya, ada petunjuknya, tentunya saya rasa kita bisa untuk itu. Karena kami sudah dididik untuk menjadi kader-kader terbaik untuk jadi pemimpin. Jadi tinggal nanti ada kursi kita siap. Itu yang pertama. Yang kedua, partai melihat bahwa sosoknya Pak Aris Putarlawan ini memang layak untuk calon bupati. Jadi makanya saya dipilih tunggal dari kader untuk menjadi bupati. Terus yang kedua tentunya kita ini keluarga cukup besar. Cukup besar. Yang ketiga itu keluarga cukup besar. Artian kedepannya ini ya, kalau kita bahu-membahu duduk bersama, ya kalau kita meraup massa juga ya kita cukup. Makanya saya siap. Siapapun nanti menjadi rival saya, ya mari kita
fight bebas di lapangan, dan kami siap sebagai orang pelaku politik siap untuk melawan dengan cara yang bijak, cara yang santun, karena bagaimanapun karya-karya terbaik Kabupaten Ende ini jangan sampai kita sikut menyikut, tapi mari kita bukan tapi kita jual gagasan, kita jual ide. Dan Perindo bukan kecil. Kalau omong ketua umum Perindo, saya rasa Indonesia ini juga bisa tahu lah siapa ketua umum kami. Jadi kami sudah sangat siap, dan saya merasa berbangga bahwa satu-satunya partai di Republik ini mencalonkan kadernya, tidak boleh dari luar. Tinggal nanti kami sinergi dengan teman-teman di partai lain yang sekiranya ada kursi, ya mari kita change, mari kita kerjasama, sehingga nanti siapa yang menjadi calon bupati dan siapa menjadi calon wakil bupati. Karena waktunya itu sangat singkat. Bulan Februari pemilu, nanti ada sengketa pemilu sampai akhir Maret. April itu kita sudah menyiapkan, calon bupati dan calon wakil bupati. Nah, oleh karena itu saya rasa ya seluruh partai ini lagi diam-diam semua. Ini yang lagi heboh ini tidak punya partai ini. Diibaratkan begini, belum pesta toh, gendangnya belum ditabu tapi sudah menari gitu loh. Kalau kita tidaklah, kita ada dia punya tata caranya. Artiannya ketika nanti setelah bulan ini Maret, karena Maret itu akhir ini sengketa, disitulah gendang tabu politik sudah kita mainkan, seluruh dia punya prapernik politik ini sudah kita gaun habis. Disitulah terjadilah itu tuh pengawinan antara calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi kita diam ini, tapi kita diam berpikir, bukan berarti kita diam-diam saja. Kita kita susun strategi bagaimana untuk memenangkan konstelasi calon bupati maupun wakil bupati di tahun 2024 nanti. Semakin menarik perbincangan kita terkait dengan pencalonan Bapak sebagai Bupati Kabupaten Ende. Kan sepengetahuan kami ya, untuk sementara ada beberapa kandidat yang kami ikuti sudah gencar publikasi terkait dengan pencalonan mereka. Apakah Bapak sudah memiliki pasangan atau berpikir untuk siapa berpasangan dengan Bapak pada pilkada tahun 2024 Kabupaten Ende mendatang? Ketika gong perkawinan itu belum ada, ini masih ancang-ancang, tentu kami sebagai orang politisi, kami belum bisa menyampaikan itu. Kursi juga belum ada, Pak. Seluruh partai ini hanya siapkan kursi. Jadi saya sekarang tuh lagi pacaran. Jadi pacar saya itu bukan cuma satu pacar, Pak. Macam-macam pacar saya ini. Nanti kalau ketika pacarku itu ada kursi, ya itulah. Terus nanti kami coba kembali lagi ke publik. Ketika publik menyatakan bahwa ini cocok untuk kawin kamu berdua, ya dia itulah yang saya ambil untuk menjadi istri saya, calon istri saya. Dan kami siap untuk memenangkan itu di November 2024. Ya, ketika nanti dari DPD menyodorkan itu menjadi calon istri saya, pendamping saya, itu dengan sendirinya kita siap. Dengan sendirinya. Jadi dari DPW ke DPP dengan sendirinya. Yang penting di calon istri saya juga siap partainya. Siap partainya yang ada kursi, sama-sama kursi. Jadi kalau kita dapat 6 kursi, berarti kita siap untuk kawin. Kita siap kawin. Seperti itu. Jadi sekarang ini teman-teman partai ini lagi-lagi lirik karya-karya terbaik ini siapa? Salah satu di Ende ini ya saya ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa Perindo pasti ada kursi. Saya yakin itu. Jadi makanya dengan modal kursi itulah saya siap mencalonkan diri menjadi calon bupati Ende. Ya. Tahapan persiapan ke depan seperti apa untuk kami ini kan sekarang kan berhadapan dengan verifikasi. Tentunya kita sudah siap semua dari 21 kecamatan kita sudah siap semua. Tinggal nanti pas hari hanya tiba verifikasi, saya yakin kita bisa masuk karena memang kita sudah siapkan semua. Terus tahap berikut kita siapkan karya-karya terbaik untuk pencalekan. Nanti pencalekan setelah itu ada kursi, tahapan berikutnya persiapan untuk memenangkan ini calon bupati wakil bupati. Nah, sekarang ini karena kami ini ada strukturnya jelas sampai ke akar rumput dari kecamatan, desa, bahkan sampai di kampung-kampung. Jadi tanpa disadar bahwa kami ini sudah bekerja.
sudah mulai bicara. Bahwa ini sudah disiapkan. Instruksi dari DPP, instruksi dari DPW sudah kita sebarkan lewat garis partai, dan sekarang orang sudah ngerti. Hanya kami tidak bisa membuming karena hari ini konsekuensinya kursi. Jadi kami diam mengatur strategis untuk pemenangan. Nah, kita itu. Jadi siapapun mau bicara, tapi kalau tidak ada kursi sia-sia. Makanya konsen kami hari ini itu kursi. Ketika kursi sudah ada, itu kami gas full, dan gas itu sampai akhir November harus menang. Seperti itu. Baik itu kekuatan ini keluarga, kekuatan mesin partai, kekuatan finansial, kekuatan ini lobby dan partai lain, itu kita kerahkan semua untuk memenangkan ini calon bupati dan wakil bupati dari Perindo. Saya rasa itu. Ajakan Bapak sebagai calon bupati Kabupaten Ende 2024 kepada pendukung maupun simpatisan terhadap Bapak seperti apa ke depannya? Ya, terima kasih. Ende ini kan hari-hari ini kan kelihatan arah perjuangan ini kan seolah-olah hanya beberapa orang saja yang menikmatin. Ada beberapa tuh tidak mendapat apa-apa kalau kita jujur. Ada pertikaian orang-orang hebat di sana, terus orang-orang masyarakat kecil itu yang mendapat imbasnya. Hari ini ada semacam gerakan baris tengah untuk mempersatukan Ende secara keseluruhan. Ya, salah satu saya ini. Saya punya kerinduan orang-orang hebat di Ende, misalnya pemerintah itu, yang hebat-hebat itu saya rangkul semua untuk membangun bersama saya. Kalau saya diurapin, membangun bersama saya Kabupaten Ende ini, sehingga Ende yang menjadi anak sulung di provinsi Pulau Flores ini harus kembali marwahnya, harus kembali sebagai anak sulungnya, pembangunan juga harus lebih gitu. Jadi sekarang ini kan orang bilang kuda hitam nih, salah satu kita ini. Tinggal saya cari lagi bagaimana yang mendampingi saya ini orang-orang yang juga tidak ada tendensi untuk menyikut satu sama lain, tetapi orang-orang ini mempersatukan. Kedua kubu besar ini yang sekarang lagi pertikaian, kami inilah yang mempersatukan. Sehingga Ende ke depan itu lebih lebih rukun, lebih damai, tidak ada lagi sekat yang mencurigai. Ada kader-kader terbaik misalnya di pemerintah, karena memang lawan politik misalnya harus mereka didepak, harus ini pergi ini pindah ke tempat-tempat pedalaman dan lain sebagainya. Hari ini tidak ada lagi. Di kepemimpinan saya misalnya, kalau Tuhan urapin saya, sekali lagi saya katakan diurapin. Ketika saya diurapin, mereka itu saya himpun. Karena ini karya terbaik. Saya tidak mungkin bisa kerja sendiri. Saya harus kerja tuh cari orang-orang yang berkualitas, sehingga imbasnya itu tuh kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud dengan baik, dengan cepat. Hari ini kesian. Jadi oleh karena itu saya mau mengajak baik dari unsur pemerintahan baik masyarakat, hentikan semua ini yang bisa itu kami ini yang tidak punya tendensi, kami ini yang tidak punya rasa dendam yang masa lalu, tetapi kami ini betul-betul mau bekerja untuk kepentingan publik. Jadi kami rangkul semua, hentikan itu pertikaian, kita buka Ende baru, ada Ende yang bersatu, Ende yang solid, di mana Pancasila ada di Ende. Kita jangan hanya slogan bahwa hanya di Ende, tetapi kita sendiri itu carut marut. Kita sendiri itu sering berkelahi, kita di sini itu sering curiga. Orang duduk saja ini sudah dengan orang ini, itu tidak bagus. Tetapi hari ini kita mau bilang, mari kita bersatu. Dan kami sudah siap ini, karena di politik ini tidak mungkin semua dukung kita. Ketika ada lawan dan dia potensi, kenapa nanti kalau kita menang, kita harus tarik lah. Contoh yang paling bijak yang paling baik misalnya Pak Jokowi lawan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sandiaga Pak Sandiaga Uno. Tetapi apa yang terjadi? Rangkul lagi, Pak. Saya suka seperti itu. Saya seperti itu kira-kira ke depannya. Sehingga karya-karya terbaik ini anak bangsa di Kabupaten Ende ini, mari jangan buang mereka, tetapi kita rangkul untuk bersatu membangun Ende lebih maju. Saya rasa itu. Demikian perbincangan kami bersama Aries Putra Lawa, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Ende, sekaligus calon Bupati Kabupaten Ende pada masa pemilihan 2024 mendatang. Terima kasih.